para santri yang punya pacar supaya cepat putus. Itu yang aminnya berkali-kali pertanda nggak laku-laku. Adik-adik sekalian, saya tidak akan ceramah, tapi saya mau cerita saja malam hari ini. Kalau ceramah udah keseringan, ya kan? Udah keseringan. Nah, adik-adik sekalian, saya ini datang dari Bima menuju Ummul Qura dari tahun 1995. Kamu sudah lahir belum? Jangan kata lahir, benih aja nggak ada benih. Nah, datang dari Bima menuju Ummul Qura dulu sekitar 20 orang, satu rombongan. Masih cilik-cilik. Dulu saya masih ingusan, kencing masih bengkok, belum lurus. Iya, belum lurus dulu kencing saya. Ente ngomongin kencing semangat banget lu. Masih ingusan, masih hitam, masih kecil dulu, masih jelek dulu. Sekarang alhamdulillah masih jelek juga sih. Kamu bayangin, kami datang dari Bima dulu menuju Ummul Qura, rata-rata tamat SD, masih cilik-cilik, satu rombongan sekitar 20 orang, diantar sama orang satu kampung. Satu kampung bukan berarti semua orang. Kalau semua orang ikut ya bis kagak muat namanya. Nah, harta diambil maling kalau ikut semua. Diantar menuju kota. Karena saya ini Bimanya di BSD dulu. Tahu BSD? Apa? BSD itu Bima sonoan dikit. Iya. BSD Bima sonoan dikit, Bima pedalaman kalau saya. Makanya sonoan singkat. Kota lah BSD ya. Saat itu TV di rumah saya belum ada. Kampung masih gelap. Kalau malam sih, kalau siang terang, ada matahari. Pohon masih rindang di hutan. Di rumah mah udah nggak ada pohon. Di rumah ada pohon. Halaman rumah baru ada. Diantar menuju kota. Dari kampung saya orang sudah pada nangis mengantarkan kepergian kami yang cilik-cilik itu, yang kecil-kecil orangnya, menggunakan bis. Namanya dari kampung dia menuju kota Bima, ada jalan yang rata, ada jalan yang nanjak, ada jalan yang turun, ada juga jalan yang berlobang. Juga ada lobang berjalan-jalan. Ada. BSD Parung. BSD Bima sonoan. Karena Bima itu bikin mantap. Bima bikin. Karena jangan kata orangnya, kukunya pun kuat, kuku Bima. Ada nggak kuku Jakarta?
Nggak ada. Ada nggak kuku Jawa? Ada nggak kuku Betawi? Yang ada kuku kurang kuat bini marah. Tuh, subhanallah. Penceramah mahal begini. Lo masih bocah lo, kagak paham aja lo. Giliran begini aja lo, bangun lo. Lo bicara ilmu aja, pada bikin Pulau Kalimantan urusannya. Dengerin. Sampai mana tadi? Kuku Bima ente. Lalu kita menuju kota Bima. Menuju kota Bima, di kota Bima ada bis besar. Kaget kita, wow, bis besar. Padahal di kampung mobilnya kayak odong-odong. Bayangin aja, kenapa dulu kita mau ke Jakarta, bukan mau sekolah sebetulnya, mau naik bis besar. Jadi orang tua kita iming-imingin, nah kamu ke Jakarta ya ngapain bu? Naik bis besar. Lihat Monas, lihat Istiqlal. Wih, hore, berangkat kita. Oh, naik bis besar. Di bis ada TV-nya, padahal di kampung gua belum ada TV saat itu. Di bis ada TV. Waduh. Di bis ada TV ya. Terus ada AC, angin sepoi-sepoi. Ya AC, angin sepoi-sepoi namanya. Kalau ini kipas angin. Star dari Bima menuju Jakarta, sekitar 20 orang itu menggunakan bis besar. Yang namanya Bima itu daerah pinggir pantai, yang kanannya pantai, yang kirinya gunung. Itu jalan dari Bima menuju Sumbawa, pokoknya kanannya pantai, kanannya laut, kirinya gunung. Kalau ke kiri bisa nabrak gunung, kalau ke kanan bisa masuk ke laut. Pokoknya lurus aja ikutin jalan. Naik gunung iya, turun gunung iya, jalan rata juga iya. Sampai di ujung Pulau Sumbawa naik kapal feri. Ada namanya feri nggak di sini? Nggak ada namanya feri. Ada kapalnya. Naik kapal feri. Oh, itu keren nggak? Kapal dinaikin sama bis besar-besar. Bayangin aja. Dalam otakku saat itu, aku yang masih kecil, yang masih kencing belum lurus itu, ada 20 bis bisa masuk ke dalam kapal. Iya kan? Ada 10 bis masuk ke dalam kapal. Kita masuk ke dalam kapal yang nggak turun, masuk sama bis-bisnya. Bayangin aja. Tapi bisnya nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan cuma biskuit. Biskuit bisa dimakan. Akhirnya hampir 2 jam kita di dalam lautan. Lautan luas, gelombang yang besar. Iya kan? Gelombang yang besar. Itu yang kelihatan nggak ada lagi kampung, nggak ada lagi gunung. Ujungnya laut, kelihatan itu langit campur sama laut. Saking di tengah laut yang luar biasa. Akhirnya kita melihat ke belakang, oh Bima, oh BSD, Bima sonuan dikit. Teringat bagaimana orang tuaku, bagaimana ayahku, bagaimana ibuku, bagaimana keluargaku, bagaimana kambingku, bagaimana anjingku. Saat itu saya pelihara anjing. Bagaimana ayamku, bagaimana ternakku, bagaimana tanamanku, bagaimana kawan-kawanku, bagaimana belum pacaran saat itu. Belum, masih kecil, masih jelek, sama sampai sekarang masih. Masuk Pulau Lombok, dari Lombok nyebrang lagi menuju Bali. Itu selama 5-6 jam di atas kapal feri. Masuk 20 bis, masuk 10 bis, bisnya besar-besar, mobil truknya besar-besar, apalagi angkotnya, apalagi mobil pribadinya, apalagi motornya. Hampir 6 jam di dalam lautan. Lagi-lagi mikir di atas lautan. Oh ibuku,
Oh bapakku, oh sanak saudaraku, kemana kini engkau berada? Apa hari ini yang kamu lakukan? Apa hari ini yang kau pikirkan? Apakah kau di seberang sana memikirkan seperti aku memikirkan dirimu saat itu? Hoi 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 hoi, yang gini aja semangat lo. 2 kali kita sudah nyebrang laut. Yang luar biasa apa adik-adik sekalian? Sampai kita masuk di Banyuwangi, hilanglah Pak Haji yang mengantarkan kami di situ. Entah kemana. Kami turun 20 orang bersama bis dan penumpang-penumpang yang lain. Ramailah pelabuhan di situ. Mana Pak Haji yang dari Bima? Mana Pak Haji yang dari Bima? Bagaimana anak-anak bawaannya yang masih cilik-cilik ini? Menangislah kami semuanya. Oh Pak Haji, kemana kini engkau berada? Saat itu, lo bukan lo sedih, malah ketawa lo. Pak Haji kebetulan uang saya saat itu, uang saya menghilang. Oh ternyata begitu dicari, kapal yang kami naikin saat itu sudah kembali lagi ke Bali. Sudah kembali ke Bali, ternyata habis sholat subuh. Ini Pak Haji tidur di musola, nggak naik bis lagi. Kami turun, Pak Haji tertinggal, kapalnya sudah minggat menuju Bali. Akhirnya kami dari Banyuwangi sampai ke Pulau Gadung, hanya 20 orang yang masih cilik-cilik itu, tanpa orang tua yang mengantarkan kami. Akhirnya kami hanya termenung di atas bis. Kemana kau kini Pak Haji berada? Kalau kata Abi, ini namanya ceramah cerita. Ini cerita dulu Bu. Akhirnya orang-orang dalam bis itu, apa istilahnya ya? Kalau bahasa saya itu diomongin lah. Kasihan deh lo, orang tua mau nggak ada. Kalian ke Jakarta mau ketemu siapa? Kami nggak tahu. 20 orang masih kecil-kecil, cuma hanya 1 orang yang sudah tamat sanawiyah. Rata-rata kami tamat SD saat itu. Yang masih celana pendek kami pakai, terkadang si otongnya nongol di celana kami. Lo ngerti si otong lo? Ini mah cerita lucu ini, cerita lucu campur sedih. Ini saya lagi ngajarin kamu bagaimana meninggalkan kampung halaman dan menuju Ummul Qura. Lo bayangin aja. Sampailah kami di Pulau Gadung dan kami rata-rata tidak bisa bahasa Indonesia. Bayangin aja. Orang ngomong apa kami kayak pelanga pelongo aja udah. Kayak kambing conge, lo ngomong apa sih lo? Lah gua kagak ngerti. Ya namanya bocah cilik. Bocil, udah bocah cilik pula, hitam lagi, kayak Muflihun tuh hitam tuh Muflihun. Dulu saya berangkat dari Bimanya bareng sama bapaknya Muflihun tuh. Iya. Barang sama bapak dia saya. Kalau Ustadz Saharudin belakangan sekitar 2 bulan kemudian dia datang. Ustazah Dahlia belakangan. Di dalam bis kami nangis sejadi-jadinya. Kita nggak paham, diam nah. Pokoknya bodo amat, kita nggak ngerti. Kalau pakai bahasa Bima gua paham. Lo pakai bahasa Indo gua kagak paham saat itu. Sekarang jangan ditanya, aneh ngomong Sunda aja bisa. Naon gitu doang. Ya, kalau santri cewek yang nanya, naon gelis, gitu bisa orang mah. Kalau yang cowok, naon kasep, nah gitu bisa orang mah. Ayeuna urangna tinggalna di Sunda. Daul Sunda, Sundi. Ibu bapak sekalian, kok ibu bapak ya?
calon bapak, calon ibu sekalian. Nah gitu. Calon kakek-kakek, calon nenek. Sampai mana tadi ya? Hebat ya, santri mah dikasih minum, kita mah nggak dikasih minum ini bu. Gimana? Ternyata lebih mulia. Itu air kencing apa itu? Oh kuning. Lo kencing sembarangan di situ lo. Pantasan mau amis dari tadi. Kuning itu, masya Allah. Akhirnya sampailah kami di Pulau Gadung tanpa orang tua yang mengantarkan kami. Akhirnya di dompet kakak saya, saat itu saya punya kakak sepupu yang tamat MTS di Bima. Di dompetnya ada alamat Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Di dompetnya ada alamat tersebut. Lalu kami naik taksi 4 taksi 20 orang itu. Lo bayangin aja. Saya dulu baca taksi itu taki. Tahu taki? T-A-X-I. Saya baca taki. Saya nggak tahu taksi, taunya taki. Akhirnya sampai sekarang saya kalau menemukan senior-senior saya yang ada di Al-Azhar, kalau mereka masih hidup ketemu saya, taki, manggil saya taki. Karena saya baca taksi menjadi wong deso saat itu. Akhirnya kami dari Pulau Gadung naik taksi 4 taksi. Kata sopir mobil bis yang dari Bima tersebut, kalian naik semua ke dalam taksi tersebut. Satu taksi bisa 5 orang, bisa 6 orang. Masih kecil-kecil. Untung gak dimasukin di bagasi saat itu, saking kecilnya. Sampailah kami di Masjid Agung Al-Azhar. Saya menemukan orang-orang yang saya kenal dulu di kampung. Saat orang-orang tersebut pulang ke Bima, mereka ngaji di masjid, mereka ceramah di masjid. Saat itu saya masih di TPA. Tahu TPA? Taman Pendidikan Aki-Aki. Nah, adik-adik sekalian, apa maksud saya gini? Barangkali kalian ini ada yang lebih jauh dari saya. Kamu tahu nggak bahwa perjalanan mencari ilmu menuju sebuah pesantren, menuju tempat mencari ilmu itu perjalanan yang amat luar biasa. Kenapa luar biasa? Walaupun ada di antara kalian yang menuju pondok ini jauh jarak perjalanannya, ada yang dari kampung, ada yang beda kabupaten, ada yang beda kota, ada yang beda provinsi, datang ke pondok pasti satu perjuangan yang amat luar biasa. Walaupun kamu tinggal di Tangsel, satu kota sama Ummul Qura, tapi ketahuilah kamu menuju tempat ini pasti lama karena mengalami kemacetan yang luar biasa. Apalagi datangnya pas lagi hari Minggu saat ada pengajian di Ummul Qura-nya, pasti macet. Bisa 5 jam, bisa 4 jam, bisa 3 jam. Saya sampai Bima bisa 2 jam pesawat. Artinya apa? Ini perjalanan yang sangat luar biasa, satu perjuangan yang sangat luar biasa yang kamu lakukan. Baru perjalanannya saja sudah sangat melelahkan. Tapi karena semangat yang tinggi, satu jihad yang besar. Jangankan gunung, jangankan jarak, jangankan laut. Laut ku seberangi, gunung ku daki, menuju mencapai cita-cita yang mulia. Biar kamu diantar sama keluargamu yang dekat dari sini, nggak apa-apa. Atau terkadang ada yang jalan kaki. Nih, jalan kaki nih siapa nih? Rizky jalan kaki nih. Iya kan, cuma kalau mutar-mutar kan lama juga. Itu satu perjuangan adik-adik semua, satu kesungguhan. Maka
Begitu kamu sudah masuk pondok, jangan kau khianati semangatmu. Kamu sudah masuk pondok, jangan kau khianati air mata ibumu di rumah. Kalau kamu sudah masuk pondok, jangan kau khianati air mata orang tuamu di rumah, air mata sanak saudaramu, air mata kawan-kawanmu, air mata familimu mengantarkan kepergian kamu. Kalau kamu sudah masuk pondok, buktikan saya bisa pulang kampung. Jangankan satu kitab, jangankan dua kitab, jangankan Quran, juz Al-Fukat pun akan kusantap bersama-sama. Oh, Aqidatul Awam kecil, memang kecil kitabnya. Syu'abul Iman boleh kecil. Tuhfatul Atfal enggak seberapa. Juz Al-Quran enggak seberapa, tapi karena semangat yang tinggi, karena doa yang besar, harapan yang besar, orang-orang di kampung mengharapkan akan kepulangan kami dengan ilmu, maka buktikan Ummul Qura adalah satu tempat untuk mengadakan perjanjian antara kalian sama kedua orang tua kalian. Buktikan nih. Memang adik-adik sekalian, dalam perjalanan cari ilmu itu ada tanjakan-tanjakannya sama seperti gunung yang saya daki dari Bima menuju Jakarta, tinggi gunungnya. Memang saat saya menyeberangi lautan 3 kali, Pulau Sumbawa sampai ke Pulau Lombok, Lombok sampai ke Bali, Bali sampai ke Banyuwangi, dan perjalanan darat yang amat luar biasa, jaraknya jauh. Memang menyeberanginya, tapi akan kubuktikan nggak seberapa penyeberangan 3 kali dibuktikan dengan ilmu yang kita dapatkan. Memang habis uang orang tua kita. Orang tua pergi pagi pulang sore, beras keringat banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu kalau punya pala. Jungkir balik mereka mencari nafkah. Buat siapa? Buat kalian. Tapi jangan coba-coba kamu mengkhianati mereka atau membohongi mereka. Minta uang buat ini, buat itu. Ternyata uangnya bukan buat ini, buat itu, malah buat yang lain. Engkau anak durhaka. Saya 3 tahun baru ketemu orang tua. 3 tahun di Ummul Qura baru ketemu orang tua. Buru-buru bisa video call. Halo, nggak ada dulu mah. Mau nulis surat kagak bisa. Coba bagaimana nulis surat? Sedih. Kamarku yang di tengah sono dulu sekarang sudah nggak ada. Diganti oleh itu kamar mandi. Sedih. Duduk, ibu, bapak, engkau sedang apa? Nggak bisa ngirim surat. Lah mau ke mana? Kita nggak paham daerah sini. Lah bayangin aja masih hitam. Nulis surat enggak. Lu bayangin aja lah kalau kamu sebulan sudah WA, kamu sudah datangin pengurus, kamu minta sama Pak Lurah, minta di WA orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Manusia macam apa kamu? Boro-boro sebulan sekali, boro-boro setahun sekali. Lihat Arif nggak pulang-pulang sampai sekarang. Kenapa? Nggak punya uang? Iya kan? Arif sudah 15 tahun kali nggak pulang-pulang tuh. Kasihan amat. Iya kan? Cuman kan bisa video call. Video call mah bisa, terkadang nggak bisa kalau nggak ada kuotanya. Saya dulu adik-adik sekalian, Masya Allah kagak bisa. Jangankan video call, telepon aja kagak bisa. Dulu nggak ada HP. HP di mana? Tahun 95 nggak ada HP. 96 nggak ada HP. Mana? Nggak ada. Oh, kadang-kadang kita makan aja, Masya Allah, nungguin dulu Abi pulang baru ada beras. Nungguin Umi pulang baru ada beras. Bayangin aja. Dulu kadang-kadang saya suka cuci nasi basi sampai hilang bau nasi basinya. Kita punya uang 1.000, punya uang 2.000, beli TTS dulu mah, tahu tempe sambal, makan.
TTS dulu mah istilahnya. Dulu mah makannya terkadang nggak pakai piring, nggak pakai nampan lagi. Kadang kita cuci ini keramik, kita taruh nasi di banjur sama air sayur jadi. Kamu sekarang baru nggak ada piring, WA ma piring. Emang gua warung kata mak lu. Coba. Ayo. Maka saat kamu datang dari kampung yang jauh yang nyeberangin laut, ingatlah dalam laut itu ada gelombang yang siap menghantam orang-orang yang sedang melaut. Mereka yang melautnya menggunakan kapal, yang melautnya menggunakan perahu akan dihampaskan oleh gelombang yang besar. Bahkan gelombang bisa mematikan kalian semuanya. Tapi dengan semangat yang besar, dengan semangat yang tinggi, gelombang setinggi gunung sekalipun lebih tinggi daripada semangatku mencapai cita-cita. Begitu caranya. Bahkan hebatnya santri ini, adik-adik sekalian, jangankan ibumu, jangankan bapakmu, jangankan sanak saudaramu, ikan yang kamu makan itu mendoakan kamu. Ikan yang kamu makan mendoakan kamu. Apa kamu nggak mikir pas lagi makan? Ikan, terima kasih ya, kamu telah mendoakan saya. Hari ini kamu saya makan. Pernah nggak begitu? Boro-boro, kadang-kadang ikannya kamu nggak mikir. Kamu tinggal makan aja. Padahal tuh ikan dalam hadis mendoakan kamu. Banyak ikan di laut itu semua ikan mendoakan kamu. Terkadang ada orang yang mancing di laut, itu ikan sedang mendoakan dia, ditarik sama dia. Belum selesai doanya, langsung ditarik. Mantap. Saking luar biasanya kalian yang mencari ilmu nih adik-adik sekalian. Maka saya ini merasa iri sama kalian. Kenapa? Karena kalian matamu terjaga daripada pandangan yang dilarang Allah. Kalau saya setiap saat cuci mata terus di luar. Masya Allah, mata saya ini kotor. Kotor sekali. Karena ada tanah debu yang masuk. Coba. Nih kamu tinggal di sini sudah sangat enak sekali. Iri kita. Maka sampai sekarang saya masih namakan diri saya masih santri Kanjeng Sunan. Santri. Santri bagi siapa? Ya buat kiaiku. Kiai aku, ya bagi santriku. Tapi di mana-mana aku sampaikan santri Kanjeng Sunan. Santri, yang namanya santri terus cari ilmu. Yang namanya kalau kita cari ilmu, kata Nabi, utlibil ilma walau bainaka wa bainahu bahrum minan nar. Carilah ilmu walau antara kamu dan antara Ummul Qura ada lautan api yang terbentang, harus diterjang terus lautan api tersebut. Ada api, memang api cinta, akan kita terjang mencapai cita-cita di Ummul Qura. Maka harus sungguh-sungguh, pantang pulang kalau nggak bisa. Ini kan kamu udah mau minta pulang aja, apalagi nih lebaran begini nih, masuk puasa ini. Kamu kan girangnya bukan karena puasa, girangnya karena mau liburan. Oh puasa ya, oh liburan nih. Udah pada janjian deh tuh sama kawan-kawan. Ayo ngaku lu. Aku nggak. Udah pada janjian, ntar kita buka puasa bersama ya. Bukan buka puasa lo pacaran lo urusannya. Udah janjian. Bahkan kawan-kawan yang jauh, kayak mau Felihun diajak, ntar lo ke rumah gua aja ya. Emang apa? Lo kan senang sama dia, dia kan dekat rumah gua tuh, kan kelihatan. Maka kamu girangnya adalah girangnya dalam rangka bagaimana di bulan suci Ramadan ini bukan kita mau pulang, tapi memantapkan untuk terus mencari ilmu. Saya dulu nggak pulang kalau Ramadan, nggak pulang. Mau kemana? Mau kampung gua jauh, saudara gua kagak punya. Mau kemana? Udah di pondok aja, jagain rumah Abi. Dulu Abi pelihara ayam, gua jagain, gua potong.
Awas ya, banyak yang ini ngaku-ngaku nih, yang motongin ayam Abi nih ya. Dulu sama Abi itu saya dibikinin gubuk di rumah Abi yang sekarang tuh. Dibikinin gubuk saya. Di bawah gubuk Abi taruhin ayam. Di hadapan gubuk saya ada kandang merpati, banyak bener. Semua pada pulang kampung, tinggal gua seorang di pondok. Ya sudah, kawan gua ayam, kawan saya lagi burung. Ada yang pura-pura ayamnya lemas sedikit, sakit nih. Daripada sakit gua potong. Jangan dipakai ini mah gua cerita aja udah. Iya kan? Saya potong. Tadinya ayam 10 ekor, tinggal 5 ekor. Abi pulang dari Ciamis, Kim, ayam kemana? Kemarin sih sakit, terus ya saya selamatkan, maksudnya ya potong, nggak apa-apa daripada mati. Padahal mah emang nah dulu begitu. Kalau mau begitu kamu nggak usah pulang ya. Cuma kan sekarang ayam udah nggak ada, burung dara udah nggak ada, nggak bisa lo. Tuh dulu mah begitu, Masya Allah, tinggal di pondok, makan semaunya. Orang pada pulang, pokoknya pondok sebesar ini rumah gua sendirian, kadang 2-3 orang, kagak ada yang boleh ganggu, terserah gua. Nah iya kan, nah, tidur gua nggak ada yang bangunin, kadang tidur bareng sama setan. Sepi banget, sepi. Itu Abi ngebikinin gubuk itu saya sudah tamat aliyah, udah mulai kelihatan orang lah saat itu, udah mulai ada cahaya ilahi lah gitu. Iya kan, udah mulai mengenal ya apa ya, I love you, you love me, I and you lap-lapan, udah mulai kenal lah saya. Buat hiburan kamu aja, karena kamu sudah pusing saya lihat. Sholat aja udah gelisah mulu sholat. Aduh lama bener. Itu selesai, alhamdulillah.